Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya persis mirip-mirip puasa, mirip-mirip bulan puasa. Masih pada lemes, masih semangat, masih semangat. Salam itu ada tiga, ada berapa? Ada tiga. Ada salam yang harus dijawab, ada salam yang nggak mesti dijawab, pun ada salam yang nggak harus berharap jawabannya. Nah ini perhatikan ya. Salam yang harus dijawab, sekolah yang kita cintai ini, yang kita kenal dengan putra bangsa, melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya dilaksanakan secara berjamaah, ada imam, ada makmum. Nah itu loh, seperti imam salam, makmum juga salam. Ketika duduk tawaruk, imam mengucapkan salam, innaka hamidum majid. Kata imam, assalamualaikum warahmatullah. Makmum jawab apa enggak? Orang kenceng, makmum jawab apa enggak? Kalau ada makmum yang jawab, berarti makmumnya bodoh. Bodoh tahu bodoh? Bodoh tahu bodoh? Bodoh kurang pinter, minum es ditiup. Minum es ditiup. Salam yang kedua yang gak harus berharap jawabannya. Ini kan kita sekarang sudah mau berakhir Ramadan, 10 akhir Ramadan sekarang udah kita jalani. Kemudian nyambung kepada Idul Fitri. Nanti kan tuh setelah di downloadnya pahala sedang loading dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bunyi itu sedang proses download pahala, loadingnya sudah dimulai. Jadi nggak usah khawatir perut kosong, perut lapar, tapi sesungguhnya itu sedang banyak dan penuhnya pahala. Ini yang pertama. Baik, perhatikan. Amanu, iman. Dalam korelasi Quran ada yang disebut amanu, ada mukminun. Beda ini hadirin hadirat. Ini supaya kita bisa paham. Nanti saya akan garis bawahi putra bangsa yang pengen sukses, yang pengen berhasil, yang pengen beruntung. Dari sini nih awalnya nih. Perhatikan bahasanya. Amanu, iman. Imannya tipis, menengah, tebal. Proses untuk pemupukan iman. Tapi berbeda amanu dengan mukminun. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Itu ada dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya, perhatiin apa yang saya sampaikan, nanti saya kasih aja, saya nggak bohong ya. Ini apa yang ada adik-adik semuanya, perhatiin. Qad artinya sungguh, ay harfu taukid. Aflaha ini di atas kalimat fauz. Kalaupun ada dalam An-Naba 31, inna lil muttaqina mafaza, tertera dalam kata dasar fauz, tertera dalam Quran yang disebutkan dengan fauzan azima. Tapi kalau menggunakan korelasi bahasa aflah dari kata falaha, maka itu di atas rating dari keberuntungan. Qad sungguh, aflaha beruntung, sukses, menang. Siapa yang sukses? Siapa yang beruntung? Siapa yang menang? Siswa siswi putra bangsa. Apa cirinya? Dilanjutkan oleh Allah adik-adik. Al-mu'minun adalah putra putri, siswa siswi putra bangsa yang imannya tambah mantap ketika dari Ramadan ke Ramadan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari awal hingga akhir Ramadan, imannya siswa siswi putra bangsa bertambah mantap. Inilah yang akan meraih kesuksesan, kemenangan, dan juga keberhasilan atas apa yang dicita-citakan.
Perhatiin, berarti skill sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, detailnya yang banyak sekalipun, kalau tidak mantap iman kepada Allah, belum tentu akan sukses, belum tentu akan berhasil, belum tentu akan beruntung kalau imannya tidak bertambah mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini dari amanu nih ya. Maka adik-adik siswa sekalian, bahwa amanu yang ada di kita itu, kita sekarang sedang memupuk iman. Sedang apa? Memupuk iman. Makanya isinya itu disiplin ya, disiplin. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga 4. Yang kelima, adik-adik, ini rukun Islam muaranya disiplin semuanya tuh. Sholat disiplin waktu, syahadat disiplin akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disiplin akidah, sholat disiplin waktu. Kemudian kalau kita zakat itu disiplin keuangan. Kemudian kalau kita puasa disiplin makan minum. Kalau haji disiplin ubudiyah, disiplin ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, kedisiplinan ini bagian cermin daripada keimanan. Kedisiplinan yang ada di kita ini merupakan cermin daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu asyam, puasa. Perhatiin adik-adik semuanya, dari terbit ya matahari hingga terbenam nanti sampai petang, itu nanti kita melaksanakan ibadah puasa. Kagak makan, gak minum, kuat. Apa sih Ustadz hikmah yang bisa kita ambil? Perhatiin adik-adik, kalau perut kita sedang kosong berarti kondisi kita lemah. Kalau perut kita keisi berarti dalam keadaan gagah. Perhatiin, kalau puasa kita tahu hikmah di dalam yang pertama adalah puasa. Kalau lagi puasa kita lemah, Allah pengen tahu seberapa besar ya ibadah kita dalam kondisi yang lemah. Nanti datang azan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu maghrib, kita buka maghrib, kita makan semuanya. Yang tadi lemes jadi gagah. Ketika gagah, coba lihat apakah ibadah kita sama dalam situasi kondisi yang lemah dengan ibadah yang gagah. Di sini letak parameter tolak ukur kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar amanu tadi itu di atas. Dah, perhatikan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini puasa bukan hal yang aneh. Ya adik-adik, bukan puasa itu hal yang aneh, bukan hal yang baru. Datang akhir Sa'ban, nyongsong bulan suci Ramadan, bahwa puasa bukan hal yang baru. Tapi semestinya kita senang kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, harus ya. Dah, ketika itu ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ini yang saya mau garis bawahi. Ya, ini buat adik-adik nih. Tadi amanu satu poin. Poin yang kedua adalah la'allakum. Poin yang ketiga adalah tatakun. 3 poin ini yang saya mau ambil ya dari penyampaian saya. Kalau yang lain tidak, ini poinnya. Pertama tadi iman, amanu. Perhatikan yang kedua, la'allakum. Dalam ilmu tafsir, Bapak Ibu, rekan pemuda, pemudi, dalam ilmu tafsir, makna la'allakum itu adalah harfut tarojih. Harfut tarojih ini maknanya mesti ada keseriusan
mesti ada kesungguhan. Orang yang tiap tahun menjumpai Ramadan, puasa Ramadannya tidak ada keseriusan, puasa Ramadannya tidak ada kesungguhan, maka ini akan bernilai sama halnya cukup sekedar apa yang disampaikan baginda Rasul, nahan haus dan nahan lapar. Apa hikmahnya? Di putra bangsa imannya sudah bagus, siswa-siswi imannya sudah melekat, maka untuk menguatkan dari iman yang sebagai fondasi, yang tidak hanya sekedar sebagai perjuangan, tapi juga di sini hadirin hadirat, pemuda mudi yang ada di putra bangsa harus ada keseriusan, harus ada kesungguhan di dalam belajar di sekolah ini. Inilah makna hikmah la'allakum yang tertera pada dalil puasa Ramadan yang ada di Al-Baqarah 183. Harus ada keseriusan dan kesungguhan, ya. Makanya kita di sini adik-adik, selain daripada kita belajar, pasti akan berbeda, sekelas akan berbeda, atau ada yang menghafal sama berbeda, ditinjau dari segi keseriusan dan kesungguhannya. Ada yang cuma sekedar takut dengan gurunya, ada yang sekedar tidak enak, ada yang sekedar A, sekedar B, tapi paling tidak keseriusan dan kesungguhan itu akan mampu memperkuat daya pikir kita yang dasarnya adalah iman kepada Allah. Kalau dasarnya iman, pasti nilainya ibadah. Kalau nilainya ibadah, pasti Allah ridho. Kalau Allah ridho, pasti akan dimudahkan dalam menghafal Al-Quranul Karim. Nah, perhatiin poin yang ketiga, ya. Setelah poin yang ketiga adalah tattaqun, la'allakum tattaqun. Dalam ilmu nahwu, ya, ini tattaqun ini adalah harful mudhari'ah menggunakan tak maftuhah yang maknanya adalah tattaqun sedang, akan, dan terus menerus. Ini ada keseriusan dan kesungguhan. Ini adik-adik yang tadi sudah, kalau sudah hafal, tidak ada murojaah, tidak ada pengulangan hafalan, tidak ada tahsinul kitab, pasti seketika akan lupa. Jawab yang kompak, adik-adik jawab yang kompak. Kita kebangetan, kita sering inget-inget lupa, apa lupa inget. Ayo yang kompak, yang kompak. Kita keseringan, seringnya ya lupa inget, apa inget lupa ingat ya. Ada nggak yang habis menghafal 1, 2, 3 sampai 5 ayat, hafal di mejanya, pas maju menghadap gurunya lupa? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Tuh ada yang ke tangan saya, Pak Ustadz. Itu yang sudah hafal menghadap di hadapan guru, padahal belum berhadapan ke senggol meja, lupa. Ada yang begitu? Ya Allah, padahal saya udah hafalan di rumah Pak Ustadz, padahal saya udah lancar, kok menghadap gurunya itu tahu-tahu lupa. Ada juga nih ya, yang di rumahnya menghafalnya ala kadar, di kelas ala kadar, tapi karena memang dia benar-benar ya niatnya baik, niatnya tadi fi ibadatillah, tahu-tahu dia hafal, menghadap gurunya pun tetap hafal. Ini pun pasti ada nyatanya. Maka oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk dapat menjaga hafalan kita? Tentunya babnya adalah murojaah. Dan murojaah ini ibu bapak, ada remaja putri sekalian, bahwa murojaah ini maknanya tattaqun, itu harus sedang, akan, dan terus menerus. Saya sampai saat ini pun sama adik-adik. Jangan adik-adik berpikir bahwa Pak Ustadz sudah hafal tapi nggak murojaah. Tidak, kita semua sama. Contoh umpamanya di SMA menghafalkan Yasin. Dulu itu zaman saya ngapalin Quran, itu dari model ayatnya, kemudian jurusan turunnya sampai jumlahnya harus tahu. Adik-adik kenal surah Yasin? Yasin, tahu Yasin? Yasin surah yang keberapa? 36.
36. Yasin surah yang ke-36, jumlah ayatnya 83 ayat. Ya, saya ulangi sekali lagi, surah yang ke-36, jumlah ayatnya 83. Terdiri daripada 733 kata-kata, 3068 huruf pada Quran surah Yasin yang sering kita baca di malam Jumat. Perhatiin, Yasin surat ke-36, jumlah ayatnya 8, jumlah kata-katanya 733 kata-kata, jumlah hurufnya 3068 huruf. Nanti Pak Ustadz tanya, yang tahu live langsung Pak Ustadz kasih 100.000 rupiah cash buat siswa-siswi Putra Bangsa. Udah siap? Udah siap? Baik ya. Inilah Quran. Takun sebagai penutup dari kata Bapak bahwa harus ada sedang, akan, dan terus menerus. Bapak simpulkan ya, perhatikan bahwa ayo adik-adik semua yang di Putra Bangsa, perbaharui iman kita kepada Allah, mantapkan iman kita kepada Allah, karena siswa-siswi Putra Bangsa tidak cukup pengisian akademis, tapi juga harus ada pengisian iman. Yang iman itu yang lepas kontrol monitor dari ibu bapak guru, lepas kontrol dari ayah dan bunda kita di rumah. Kalau dasarnya iman, maka siswa-siswi kita pasti akan aman, pasti. Yang kedua, maka terapkan nilai keseriusan dan kesungguhan di Putra Bangsa ini supaya kita mendekat atas dasar keimanan, maka akan semakin dekat dengan cita-cita kita yang pada akhirnya tadi aflaha, mantap imannya, maka jadi siswa-siswi yang sukses, beruntung, dan juga menang. Yang ketiga, takun, langkahnya bagaimana Pak Ustadz? Harus sedang, akan, dan terus menerus. Sedang belajar, akan belajar, dan terus belajar. Inilah yang cikal bakal kesungguhan kita dan cita-cita kita ini akan menghampiri di dalam kehidupan kita keseharian, dan kita akan meraih kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan baik di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap-siap siswi putri dan siswa putri. Pak Ustadz kasih pertanyaan ya, siap-siap Pak Ustadz kasih pertanyaan. Yang tahu angkat tangan, maju ke depan ya. Sudah siap? Mau nggak duit? Duit mau nggak duit? Mau ya, mau ya. Emang itulah duit, karena duit itu adalah duit ya. Pertanyaan yang pertama untuk putri dulu. Putra tenang ya, karena putra ada tulisannya tuh, putri belum ada ya. Jadi putri dulu ya. Putri siap-siap ya, siap. Pertanyaan pertama, berada pada surat apa, ayat berapa, dalil puasa Ramadan? Silakan angkat tangan. Putri, Putri angkat tangan. Siapa? Ayo sini maju sini. Tepuk tangan buat teman kita, tepuk tangan. Silakan sebutkan nama. Fatia dari kelas 14, ayat surat Al-Baqarah ayat ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Tepuk tangan buat hadiahnya ya. Putra, siap-siap Putra ya. Putra, pertanyaannya ini Putra yang tadi seputar yang saya jawab ya, yang saya akan sampaikan. Perhatikan ya, Quran itu tadi kita udah hafal ya, Quran udah kita hafal, tadi dibacakan sama adik kita. Sekarang pertanyaan Pak Ustadz ini mudah untuk yang Putra ya. Selama kita puasa Ramadan
Ya, selama kita puasa Ramadan ada 3 rukun puasa, di antaranya niat. Ya, niat puasa Ramadan. Ya, niat puasa Ramadan kita tahu nawaitu shaum an ada fardi Ramadani. Ayo Ramadani. Ramadani hadihi lillahi. Kalau mau Ramadana berubah ibu bapak, bukannya haji sanati tapi haji sanata. Sebab itu kairu musharif didopatkan dengan haji sanati. Maka nawaitu shomagadin an adai fardhi sahri Ramadani haji sanati lillahi ta'ala. Sebab didopatkan puasanya itu tahun sekarang, bukan tahun lalu dan bukan tahun yang akan datang. Nah, kalau ibu bapak adik-adik bacanya Ramadan, maka jangan haji sanati, berubah jadi haji sanata, jadi mansub. Kenapa? Wa alamatul nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Maka kasrohnya bukan kasroh, harkatnya bukan kasroh, tapi harkatnya fathah. Ramadana haji sanata. Haji sanata. Ada haji sanata. Nah ya, nah untuk putra pertanyaannya Yasin tadi surah yang ke-36, perhatikan Yasin surah yang ke-36, jumlah ayatnya titik. Angkat tangan. 1, ayo sini maju. Nah, tepuk tangan buat teman kita nih, tepuk tangan. Semangat. Ya, jumlah ayatnya, sebut namanya, kemudian kelas berapa, wali kelasnya siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdullah Pertama dari kelas 21 wali kelas. Nama saya Ahmad Abdullah Pertama dari kelas 21 wali kelas saya Bu Yunita Sari. Ada Pak? Sana Pak, yang ya Pak. Tadi pertanyaannya berapa jumlah ayat surat Yasin? Ada 83 ayat Pak. 23 ayat Pak. Coba teman-teman jawab, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Jumlah hurufnya 733 kata-kata, kemudian hurufnya 3068 huruf. Ayatnya berapa tadi? 83. Kita tepuk tangan buat teman kita semuanya. Itu lagi. Ya. Di mana rumahnya? Oh, ya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, inilah sebelum kita sudah tahdir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta ikhlas ridho baca Fatihah buat kita semua di putra bangsa. Mudah-mudahan sekolah kita, guru-guru kita, siswa-siswi semuanya senantiasa diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.